Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian yang berbahagia, momentum hidup ini tidak mungkin kita bisa ulang dan karena itu sudah bagian dari ketetapan Tuhan. Manusia hanya punya kesempatan sekali dalam hidup ini. Lantas apa yang penting untuk kita lakukan di tengah situasi yang senantiasa kita ditantang untuk berpikir mendalam, kemudian bertindak secara bijaksana seperti yang sekarang dialami negeri kita. Kita harus memiliki sebuah pemahaman mendasar tentang mengapa kehidupan ini tampak seperti carut marut, centang perenang dan sebagainya. Tanpa itu kita akan terseret terbawa oleh arus yang menjadikan kita seakan-akan bergerak aktif, tapi pada saat yang sama sebenarnya kita tidak lebih dari sebuah buih yang mengikuti kemana arus air itu diterpa angin. Kita tentu tidak ingin menjadi yang seperti itu. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, lantas apa yang penting untuk kita lakukan? Pertama, kita harus mengenal sejarah kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia yang di dalam proses perjalanannya sampai kemudian bisa lepas dari penjajahan Belanda selama 3,5 abad, itu karena jasa-jasa 3U. Pertama adalah umat, yang kedua adalah umaro, dan yang ketiga adalah ulama. 3U ini merupakan pondasi dasar yang menjadikan bangsa Indonesia ini eksis sampai saat ini. Maka kalau kita ingin bangsa Indonesia tetap kuat, diperhitungkan, bahkan mampu mengusir penjajahan dan segala bentuk kezaliman, maka kekuatan 3U ini harus betul-betul kita hadirkan. Bagaimana cara kita bisa menghadirkannya? Pemahaman terhadap sejarah itu sangat penting. Yang kedua, kita harus memiliki gagasan besar ke depan. Indonesia ini bukanlah sebuah negara yang baru lahir, bahwa dalam konteks formal, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu 17 Agustus 45, iya. Tapi sebagai sebuah entitas yang telah hadir di Nusantara, Indonesia bukanlah entitas baru. Dia bukan bangsa baru, dia bukan bangsa yang tidak punya pandangan ke depan, dia bukan bangsa yang tanpa identitas, tapi memiliki karakter, kultur, dan visi yang jelas jauh lebih mulia dibanding negara-negara manapun, apalagi kalau dibandingkan sekedar dengan Eropa dan Amerika. Sekarang coba kita tanyakan, apa sih hebatnya Eropa? Apa sih hebatnya Amerika? Dengan konsep HAM-nya misalnya, apakah mereka bisa menjadi negara yang betul-betul humanis? Apakah mereka betul-betul bisa toleran terhadap ajaran atau cara pikir yang lain? Sebenarnya kalau kita lihat secara lebih jernih, HAM kah, toleransi kah, itu adalah cara mereka untuk menjadikan kita ikut berpikir sebagaimana mereka berpikir. Pada saat yang sama mereka tidak pernah mau menghargai kenapa umat Islam memiliki konsep tentang hidup seperti ini, mengapa Islam memiliki ajaran tentang bagaimana menata keluarga dan seterusnya. Ini yang mereka tidak mau tahu dan tidak mau menerima. Akhirnya supaya kita meninggalkan apa yang baik dari Islam, mereka sebut kita harus toleran dan seterusnya. Gagasan seperti ini harus kita pahami sehingga kita bisa menjawab setiap pikiran-pikiran liberal, pikiran-pikiran sekuler dari manapun juga dengan cara yang sangat cerdas, cara yang sangat menjadikan kita sadar bahwa apa yang ada di Indonesia itu adalah hal yang sangat luar biasa. Sebagai contoh saja, kalau di bidang ekonomi, bagaimana membangun Indonesia Jaya? Sederhana, maksimalkan punggung bumi. Indonesia ini pernah dijajah Belanda dan Belanda pernah surplus dengan politik tanam paksa. Kenapa kita tidak sekarang manfaatkan kesuburan tanah Indonesia? Mengapa padi kita tidak menjadi padi nomor 1 di dunia? Mengapa lahan yang begitu luas itu tidak menjadi kekuatan pangan Indonesia, bahkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia misalnya? Atau bahkan yang terpenting untuk kita tarik dalam realitas, mengapa pertanian Indonesia seakan-akan tidak menggairahkan? Sehingga kalau orang menyebut petani, kesannya itu tertinggal, tidak maju, dan seterusnya. Langkah ketiga, kita harus membentuk satu barisan untuk menjadikan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Barisan ini bukan sekedar soal angka, tapi ini adalah soal kualitas. Orang bisa berkerumun banyak sekali, tapi kalau dia bukan barisan, dia tidak akan bisa berpengaruh apa-apa. Walaupun 7 orang
ya yang ada di sekitar kita, tapi itu adalah kelompok manusia yang siap membentuk barisan, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Karena syarat Allah menurunkan cintanya kepada umat Islam adalah mereka berjuang di jalannya seperti barisan-barisan yang kokoh, seperti bangunan yang sangat kuat. Semoga ini menjadi inspirasi kita untuk terus menjadi bangsa Indonesia yang kuat, hebat di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.